Nama saya Yolanda, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi. Untuk beberapa pertemuan ke depan, saya akan berbagi pengetahuan yang saya miliki dengan adik-adik. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai teks anekdot yang terdapat pada kompetensi dasar 3.6, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot dengan rasa ingin tahu, bertanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, dan bersikap jujur, pantang menyerah, serta percaya diri. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah belajar mengenai teks eksposisi. Ada yang masih ingat apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang di dalamnya menyampaikan argumen penulis disertai dengan fakta yang mendukung agar memperkuat argumennya. Lalu, apa hubungan antara teks anekdot dan teks eksposisi? Teks anekdot dan teks eksposisi sama-sama merupakan salah satu dari jenis teks dan bersifat faktual. Jika dalam eksposisi faktanya itu berupa fakta yang disajikan agar memperkuat argumen penulis, sedangkan dalam anekdot biasanya cerita yang diangkat bersumber dari kejadian sebenarnya atau kejadian nyata. Kejadian nyata itulah yang biasanya dijadikan dasar cerita lucu dengan ditambah atau dibalut unsur rekaan. Teks anekdot itu apa? Teks anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik dengan sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Terdapat beberapa ciri atau karakteristik teks anekdot. Yang pertama, bersifat humor. Salah satu ciri teks anekdot yaitu bersifat lucu ataupun mengandung unsur humor. Lalu yang kedua, menghibur. Dengan adanya kelucuan tersebut, tentunya sebuah teks anekdot dapat menghibur pembacanya. Lalu yang ketiga, terdapat sindiran. Dari kelucuan tersebut terdapat sebuah sindiran. Lalu yang keempat, terdapat tujuan tertentu. Teks anekdot tidak hanya semata-mata menyajikan hal-hal lucu ataupun humor saja, akan tetapi terdapat tujuan lain di balik kelucuannya itu, yakni berupa pesan yang diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi halayak. Yang selanjutnya, ceritanya mirip seperti dongeng. Mengapa mirip seperti dongeng? Walaupun teks anekdot biasanya bersumber dari kejadian nyata atau kejadian faktual, akan tetapi terdapat unsur rekaan ataupun hayalan di dalamnya. Dan yang terakhir, adanya penggabungan karakter. Contohnya, karakter hewan yang bisa berbicara seperti manusia, seperti yang tampak atau ada dalam teks anekdot pada buku paket mengenai cara keledai membaca buku. Selanjutnya, fungsi teks anekdot. Teks anekdot memiliki fungsi untuk menyampaikan
menyampaikan suatu cerita baik fiksi maupun non-fiksi sehingga pembaca seolah-olah menyaksikan peristiwa yang diceritakannya itu. Teks anekdot jika dibanding dengan teks lainnya memiliki kekhususan, yaitu teks anekdot mengandung unsur lucu atau humor. Kelucuan dalam teks anekdot tidak hanya untuk mengundang tawa saja. Di balik kelucuannya itu terdapat ajakan untuk merenungkan suatu kebenaran. Kalian harus mengetahui perbedaan antara anekdot dan humor. Maka dari itu, perhatikan tabel berikut. Perbedaan anekdot dan humor dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama dari aspek ide cerita. Jika anekdot, peristiwanya adalah peristiwa nyata. Jika humor adalah peristiwa rekaan. Lalu dari aspek isi. Anekdot, masalahnya itu terkait tokoh publik atau masalah yang menyangkut orang banyak. Jika humor, masalah kehidupan sehari-hari atau umum. Lalu dari fungsi komunikasi, jika anekdot menyampaikan kritik atau sindiran secara halus, jika humor menghibur. Sebagaimana jenis teks lain, teks anekdot memiliki beberapa struktur. Yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang ataupun gambaran umum mengenai isi suatu teks. Lalu yang kedua ada orientasi. Orientasi adalah bagian yang merujuk pada krisis, konflik, ataupun peristiwa utama. Bagian inilah yang menjadi penyebab terjadinya krisis. Lalu yang ketiga adalah krisis. Krisis merupakan bagian inti dari suatu peristiwa dalam anekdot. Bagian ini biasanya terdapat kekonyolan yang menggelitik dan juga mengundang tawa. Yang keempat, ada reaksi ataupun respon. Reaksi merupakan respon atau tanggapan terhadap krisis yang dinyatakan sebelumnya. Respon ini dapat berupa tindakan mencela atau menertawakan. Dan yang terakhir adalah koda. Koda merupakan bagian penutup atau kesimpulan yang menandai berakhirnya suatu cerita. Bagian koda ini biasanya berisi tentang maksud ataupun pernyataan yang sebelumnya telah diungkapkan pada cerita, ataupun bisa berupa persetujuan dan lain sebagainya. Koda ini bersifat opsional, bisa ada dan juga bisa tidak ada. Biasanya koda ini ditandai dengan kata-kata berupa akhirnya, seperti itulah, dan demikianlah. Setelah kalian membaca teks anekdot berjudul 4x7, sekarang kita akan coba untuk menganalisis struktur yang terdapat pada teks tersebut. Simak baik-baik ya. Berikut ini analisis struktur teks anekdot berjudul 4x7. Pada bagian abstraksi atau pada bagian pendahuluan, yaitu 4x7 adalah 28, kata orang yang satunya. 4x7 adalah 27, kata seseorang yang satunya lagi. Nah, pada bagian itu terdapat pendahuluan yang berisi gambaran umum isi suatu cerita. Lalu yang kedua ada orientasi. Orientasinya yaitu dua orang itu pada akhirnya bertengkar hebat. Warga yang menyaksikan menjadi jengkel. Keduanya dibawa menemui hakim setempat. Pada bagian orientasi merujuk pada bagian krisis, konflik, atau peristiwa utama. Bagian ini menjadi penyebab terjadinya krisis. Lalu yang ketiga ada krisis. Krisis itu adalah inti dari suatu peristiwa dalam teks anekdot, yaitu hakim memerintahkan agar orang pertama dipenjara. Orang itu berteriak memprotes, "Loh,
Kok saya? Di mana salah saya? Omongan saya kan benar, Pak Hakim. 4 kali 7 adalah 28. Iya kan? Lalu yang keempat ada reaksi. Reaksi itu adalah respon yang timbul akibat krisis. Yaitu, kamu justru sangat bodoh, kata hakim itu dengan tenangnya. Sampai mau-maunya bertengkar dengan seseorang yang tolol, yang menyatakan bahwa 4 kali 7 adalah 27. Bukankah kamu yang seharusnya dihukum? Dan yang terakhir adalah koda atau penutup yang menandai berakhirnya suatu cerita. Kodanya yaitu orang itu akhirnya mengangguk setuju dengan mengakui bahwa hakim benar. Sekarang kalian sudah paham kan mengenai struktur teks anekdot yang terdiri dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan juga koda. Jika ada yang belum paham, kalian bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar ataupun tanya jawab. Jika merasa sudah paham, sekarang coba kalian analisis teks yang berjudul Turis Amerika dan Stadion Bung Karno. Setelah kalian menganalisis teks tersebut, tulis hasil analisis atau jawaban kalian pada kolom komentar atau tanya jawab. Sekian pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya atau pada pembelajaran berikutnya mengenai kaidah kebahasaan teks anekdot. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.